Penampilan anak ini sungguh menakjubkan. Dengan kebijaksanaan dan kemampuan langsungnya, dia menciptakan tombak pancing yang unik. Di sungai yang berkelok-kelok, dia memperhatikan dan menunggu dengan sabar, mencoba lagi dan lagi. Akhirnya ia berhasil mencakar 3 ekor ikan mas yang besar dan bulat. Anak laki-laki membuat alat pancing hari ini di rumah pada pagi hari. Perkakas masak ini tampaknya mudah dibuat. Anak laki-laki itu mula-mula menyiapkan dengan cermat sebatang bambu dengan ketebalan sedang. Bersihkan duri dan area tidak rata pada tiang bambu. Kemudian, dia mengeluarkan tusuk sate besi yang telah dia persiapkan sebelumnya. Tongkat besi ini sudah agak berkarat. Tapi itu tidak masalah. Ia fokus memoles ujung tusuk sate besi itu. Setelah anak laki-laki itu dengan sabar memolesnya, ujung tusuk besi menjadi mengkilap dan terang. Terlihat sangat tajam. Seolah-olah bisa dengan mudah menembus tubuh ikan. Saat mengikat tongkat besi dan tiang bambu, anak laki-laki itu memilih menggunakan strip karet. Hal ini karena karet sendiri bersifat elastis. Saat dia melilitkan karet strip itu, dia menariknya dengan kencang. Potongan karet akan terikat erat pada tiang bambu dan tusuk sate besi. Efek pengikatan ini lebih baik daripada penggunaan potongan kain atau kawat. Setelah beberapa usaha, alat pancing akhirnya dibuat. Anak laki-laki itu tidak sabar untuk mengambilnya. Aku mencoba melambaikannya di tanganku beberapa kali. Dia merasa sangat nyaman dan menantikan penampilan hari ini. Anak laki-laki membawa ransel, membawa steker yang dibuat dengan hati-hati. Secepat angin, aku sampai di sungai yang kukenal. Matanya setajam mata elang. Saya melihat seekor ikan berenang di air. Reaksi anak itu sangat cepat. Dia hampir melihat ikan itu. Batang itu ditarik keluar dengan rapi. Dia menusukkan keras ke ikan itu. Namun, itu tidak dimasukkan. Anak laki-laki membawa ransel, perlahan naik menyusuri sungai. Matanya selalu tertuju pada sungai. Berjalan dengan hati-hati melewati sepetak rumput yang lebat. Pada saat ini, matanya tiba-tiba berbinar. Saya melihat seekor ikan besar berenang santai di sungai. Anak laki-laki itu mengikuti dengan hati-hati. Saya takut suara itu akan membuat ikan terkejut. Setelah menemukan kesempatan yang tepat, dia membuangnya. Tetapi ikan itu terlalu licik dan tidak memakan umpannya. Untungnya, anak laki-laki itu tetap memperhatikan ikan besar itu. Dia mengikutinya sebentar. Dan dengan kecepatan kilat, aku melempar tongkat itu, namun tetap saja meleset. Di perairan terbuka ini, ikan memiliki banyak ruang untuk melarikan diri. Itu membuat memancing menjadi lebih sulit. Namun hal ini juga membuat anak laki-laki itu sangat tidak mau. Dia menggertakkan giginya. Saya mulai mencari ikan di sekitar dengan cermat. Ikan itu juga bersembunyi di rumput saat ini. Seperti yang diharapkan, anak laki-laki itu segera menyadarinya. Anak laki-laki itu sedang melempar tombak, juga menyesuaikan sudut tombak. Khawatir gagal lagi, anak laki-laki itu membidik sasaran dan terjun ke dalam air. Setelah mengamatinya, saya pastikan ia ada di sini lagi. Anak laki-laki itu dengan gembira mengambil ikan itu. Itu benar-benar besar. Setelah memasukkan ikan besar ke dalam pelindung ikan, anak lelaki itu kembali membetulkan sudut garpu. Ikat tusuk sate lebih erat. Anak laki-laki itu terus mencari dan menemukan. Dia menemukan ikan itu lagi. Saya menangkap seekor ikan lele kecil dengan satu garpu. Anak laki-laki itu tidak keberatan memasukkannya langsung ke dalam ransel. Setelah menangkap 2 ikan berturut-turut di semak-semak, anak laki-laki itu tampaknya telah menemukan dunia baru. Dia sangat menyadari bahwa ikan-ikan ini tampaknya selalu suka menggunakan rumput air di pantai sebagai tempat persembunyian. Yu adalah satu. Dia segera mengalihkan pandangannya dari perairan terbuka ke tanaman air di tepi pantai. Dia berjongkok dan mendekati semak-semak dengan hati-hati. Setiap langkah dilakukan dengan sangat perlahan. Takut mengganggu ikan yang mungkin bersembunyi di dalamnya. Dan dia menjadi lebih berpengalaman dengan lemparan-lemparan sebelumnya. Setelah menemukan ikan itu, dia bertindak cepat dan tegas. Ikan itu tertangkap sekaligus. Dia bergegas untuk menangkapnya. Namun ikan yang terluka itu menggunakan kekuatan terakhirnya. Lolos darinya. Anak lelaki itu mengejarnya dengan enggan. Namun, dia tetap lolos. Bebek yang sudah dimasak itu terbang menjauh. Meskipun anak laki-laki itu tidak mau menyerah setelah gagal berulang kali. Namun di perairan terbuka ini, sungguh tidak mudah untuk menangkap ikan. Ini tampaknya mustahil. Anak laki-laki itu mendesah tak berdaya, membungkuk dan mengambil tombak itu. Tetap mencari. Tidak berjalan beberapa langkah. Matanya tiba-tiba tertarik pada pepohonan di tepi pantai. Samar-samar ia melihat seekor ikan bersembunyi di sana dengan tenang. Dia mendekat dengan tenang dan mengatur napasnya. Angkat tombak lagi dan bidik ke ikan. Kali ini dia tidak ragu sama sekali. Bertindak tegas. Tombak itu melesat maju. Baru saja mendengar suara, "Pol." Tombak itu mengenai ikan dengan kuat. Ketika saya mengambilnya, ternyata itu adalah ikan mas besar. Kebencian dan kehilangan tadi telah terhapus. Sebaliknya,
Ada sukacita panen. Di sungai, bocah itu berulang kali menemukan jejak ikan. Setiap kali dia merasa waktunya tepat, akan bertindak cepat. Tombak di tanganku menusuk sasaran di dalam air dengan suara angin. Namun, ikan ini tampaknya memiliki firasat ajaib. Selalu pada saat tombak hendak menyentuh tubuh mereka, ikan itu mengayunkan ekornya dengan luwes dan dengan cerdik menghindari serangan itu. Setelah anak laki-laki itu mencoba memancing di sungai beberapa kali tanpa hasil, aku harus mengalihkan perhatianku ke rumput lebat di tepi pantai. Untung, kali ini dia berhasil menusuk ikan lainnya. Saat mengumpulkan ikan, anak laki-laki itu teringat pengalaman sebelumnya saat ikan itu melarikan diri. Sedikit lebih berhati-hati di hatiku. Jadi dia melemparkan dirinya ke dalam semak-semak. Dia mengambil ikan tersebut beserta tanaman air. Dia memegang ikan itu erat-erat di tangannya. Lalu cepat-cepat lari ke perairan dangkal. Kemudian tekan dengan kuat dengan lutut Anda. Pastikan ikan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Anak laki-laki itu dengan senang hati memasukkan ikan yang baru saja ditangkapnya ke dalam keranjang ikan. Sudah ada 3 ikan mas besar di keranjang ikan. Dia sangat bahagia. Kenikmatan panen ini membuatnya sedikit ketagihan. Ia masih ingin terus merasakan kenikmatan memancing dengan sukses. Maka ia mulai lagi mencari ikan dengan hati-hati di tepi sungai. Namun, keberuntungan tidak selalu menyertainya. Dia mencari maju mundur di sepanjang sungai untuk waktu yang lama. Akhirnya, saya melihat seekor ikan di perairan. Tapi ada yang kosong lagi. Anak lelaki itu mendesah kesal. Pada saat ini, dia menatap ke langit. Sudah terlambat. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa meneruskan memancing di sini. Jika ikan ini tidak dijual tepat waktu, mungkin sudah tidak segar lagi. Setelah sampai di pasar, anak laki-laki itu meletakkan hasil tangkapannya. Meskipun kami hanya menangkap 3 ikan hari ini, tapi masing-masingnya besar dan bulat. Masing-masing adalah sebuah mahakarya.